Bisa dipastikan kalau Arjuna sekarang merupakan musuh semua orang. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini Rabu 29 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, di episode sebelumnya kita melihat kalau ada pertemuan Jeffrey dan Pak Samsul di makam yang tidak disengaja. Benar-benar menegangkan. Pak Samsul yakin dan mengatakan kepada Jeffrey, sepandai-pandainya Jeffrey mendekatkan diri kepada Novia, sebentar lagi semuanya juga akan segera terbongkar. Jeffrey juga jadi takut nih, Pak Samsul sudah mengatakan fakta tentang kejadian 19 tahun yang lalu pada Novia. Di sisi lain, Iksan tampak mengantar Rizka pergi ke kinder school. Setelah mengantar Rizka sekolah, Iksan makin terpesona nih guys sama Rizka. Namun Rizka tampaknya tidak mengetahui tentang perasaan Iksan ini padanya. Di sisi lain, Rizka melihat kado yang belum sempat dia berikan kepada Novia untuk anaknya. Tapi kalau sekarang dia memberikan tentu akan melukai hatinya Novia nih, dan akhirnya dia menyimpan kado tersebut. Kemudian di sisi lain, setelah mengantar Kinara pergi ke kinder school, Miranti menghubungi adiknya Jonathan untuk brunch bareng nih. Dan Jonathan menyanggupi dan mereka nanti akan bertemu di sebuah kafe untuk bisa makan siang bareng. Di sisi lain, Bu Indri masih tampak membaca buku nama-nama anak dalam Islam dan langsung keinget terus sama Saskia. Galaunya juga sama banget nih guys kayak Novia, berasa dia banget yang ditinggalin sama orang yang dia sayangi. Pak Ashraf bertanya nih, apakah hingga saat ini Bu Indri masih teringat dengan Kanaya? Tapi Bu Indri langsung tegas mengatakan kalau nama cucunya itu adalah Saskia. Wah, padahal udah meninggal ya anaknya, tapi masih saja memperdebatkan tentang nama dari anak Novia ini. Aneh banget emang ya, emak Hakim yang satu ini. Mamanya Hakim ini dari awal udah bilang kalau dia nggak akan rela Hakim sama Tami untuk berjodoh. Yang bikin Pak Wijaya juga jadi aneh banget nih. Tiba-tiba Indri malah kepikiran sama Tami karena sekarang Tamilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Hakim kehamilannya. Dan Pak Wijaya juga heran nih kenapa tiba-tiba Bu Indri malah menyinggung tentang Tami. Setelah pulang dari makam, Bu Indri memberikan kado rangkaian bunga dari Brian untuk Novia. Novia benar-benar merasa sangat bahagia karena Brian begitu perhatian nih sama dia. Karena sudah libur beberapa hari, akhirnya Jeffrey memutuskan untuk meetingnya dipadatkan di hari itu. Namun saat meeting di VSTV, Jeffrey tampak tidak konsen karena kepikiran sama Pak Samsul apakah dia sudah membongkar kepada Novia tentang masalah 19 tahun yang lalu atau belum. Jeffrey jadi benar-benar tidak bisa fokus nih untuk meeting karena dia takut kalau nanti ternyata Novia mengetahui sebelum dia jujur sama Novia dan pastinya hati Novia bakalan terluka banget. Bu Esti yang mau pergi untuk bertemu dengan Jeffrey tampak berusaha membohongi suaminya. Tapi tidak bisa dipungkiri nih kalau Pak Ashraf ini tampaknya curiga sama sikap istrinya yang pasti sedang membohongi dirinya. Dan Mama Esti pun meminta Pak Ashraf untuk di rumah saja menjaga Novia. Dan Pak Ashraf mau aja nih guys. Di kantornya Hakim, Iksan tampak sudah menyelesaikan semua pekerjaan dengan sangat rapi dan bagus. Pak Reza tampak mengapresiasi Iksan. Dan Iksan juga disuruh untuk menghibur Hakim agar Hakim tidak lagi sedih nih guys. Di rumahnya Hakim, dia masih tampak kepikiran sama Kanaya. Dia tak henti-hentinya memandang foto anaknya dan foto makam Kanaya. Namun tiba-tiba,
Dia langsung ditelepon sama Iksan untuk mengajak makan bareng di Deliciosa Restoran Cafe. Dan yaitu tempat yang sama dengan Jeffrey dan Bu Esti ketemuan. Setelah meeting, Jeffrey benar-benar masih tidak bisa konsen. Ditambah lagi Novia juga tidak kunjung membaca pesannya. Jeffrey makin takut Pak Samsul sudah membicarakan semuanya tentang Jeffrey dan kejadian 18 tahun yang lalu kepada Novia. Dan Jeffrey juga dibikin lega saat Novia ternyata membalas chatnya dan berterima kasih kepada Brian karena sudah memberikan bunga padanya. Jeffrey bingung nih mau nanya gimana ke Novia, apakah dia ketemu sama Pak Samsul di sana atau enggak. Takut Novia malah curiga nih sama Jeffrey. Namun Jeffrey bersyukur sepertinya Pak Samsul belum membongkar tentang kejadian 19 tahun yang lalu karena Novia tampak membalas chatnya. Kemudian Jeffrey mendapat kabar dari Bu Esti kalau beliau sudah di jalan menuju restoran. Dan tentu hal ini membuat Jeffrey jadi semakin penasaran nih apa yang akan diomongin sama Bu Esti ketika mereka bertemu nanti. Di sisi lain, tiba-tiba Ibu Ivanka mengajak Bu Windy untuk bertemu, membicarakan tentang anak yang sudah dia buang 27 tahun yang lalu di Panti Asuhan Pelita Kasih. Bu Ivanka meminta Bu Windy untuk pergi sendiri aja nih, tanpa ada orang di belakangnya. Dan di waktu yang sama, Tami mengintai Bu Windy yang pulang kerja dari rumahnya Naima. Dan dia berniat untuk mengikuti Bu Windy agar dia tahu rumah Bu Windy di mana. Di sisi lain, Jeffrey ternyata lebih dulu sampai di resto nih. Jeffrey mulai panik dan kepikiran apa yang akan diobrolin sama Bu Esti. Di saat yang bersamaan, Hakim datang dengan Iksan di resto yang sama. Kemudian Bu Esti juga datang dan langsung bertemu dengan Jeffrey. Melihat Jeffrey dan Bu Esti ketemuan bikin Hakim jadi penasaran nih. Dan dia langsung nyamperin ke sana. Niatnya sih untuk silaturahmi aja nih. Tapi ternyata di saat Hakim nyamperin Bu Esti dan Jeffrey, Bu Esti langsung nanyain dan to the point tentang voice note yang dikirim Pak Arjuna untuk Novia. Bu Esti menjelaskan semuanya tentang ancaman voice note Pak Arjuna yang dikirim ke Novia pada waktu itu. Dan ancaman voice note tersebut menyebabkan Novia stres dan kontraksi. Hakim dengerin semuanya dan tentu saja dia sangat kaget dan langsung membenci Arjuna dan Jeffrey. Jeffrey juga nggak bisa mengelak nih. Dia akhirnya jujur kepada Bu Esti kalau dia juga sudah tahu tentang voice note tersebut setelah anak Novia lahir. Jeffrey langsung meminta maaf atas perbuatan papanya terhadap Novia. Bu Esti juga kaget nih sebenarnya saat Jeffrey ternyata sudah tahu semuanya. Namun Bu Esti mengatakan kalau lagi-lagi Arjuna mengirimkan karangan bunga duka cita kepada Novia. Namun setelah itu ada lagi ancaman voice note baru dari Arjuna untuk Novia yang mengatakan jika Novia tetap mengabaikan Arjuna, ancamannya akan lebih luar biasa lagi dan lebih dari kehilangan anaknya. Jeffrey semakin merasa bersalah. Dia kaget ternyata Arjuna masih saja mengancam Novia setelah Novia sudah kehilangan orang yang dia sayangi. Bu Esti tak bisa membayangkan kalau yang mendengar voice note itu adalah Novia sendiri. Pastinya Novia akan semakin tertekan. Jeffrey langsung nangis nih guys. Dia meminta maaf kepada Bu Esti. Bu Esti tahu itu murni kesalahan dari Pak Arjuna, bukan kesalahan dari Jeffrey. Jadi Bu Esti tidak marah kepada Jeffrey sedikit pun. Tapi yang dikhawatirkan oleh Bu Esti ini adalah hubungan Jeffrey dan Novia yang Bu Esti tahu saling mencintai. Bu Esti takut Arjuna akan melakukan hal yang lebih buruk lagi pada Novia. Bu Esti juga menanyakan lagi nih apakah Jeffrey akan terus memperjuangkan hubungannya dengan Novia. Mendengar semuanya, Hakim langsung marah besar nih dan langsung nonjok Jeffrey karena sudah bikin anaknya meninggal dunia. Dan Hakim mengatakan kalau Jeffrey nggak bisa menjaga Novia dari kejahatan papanya. Hakim benar-benar marah sama Jeffrey karena gara-gara papanya Jeffrey anaknya jadi meninggal dunia. Hakim menyesal menganggap Jeffrey
sebagai orang yang sangat baik. Hakim benar-benar nggak bisa menahan emosinya guys. Hakim yang nggak berpikir rasional dan emosi bikin Ihsan juga capek nih ngejelasin ke Hakim kalau sebenarnya Jeffrey itu nggak salah, yang salah itu adalah papanya. Dia juga berusaha menenangkan Hakim nih. Dia berusaha banget untuk bisa membuat Hakim itu tenang. Hakim agak keterlaluan juga sih ya guys. Emosinya meledak-ledak padahal dia juga udah tahu nih kalau jelas-jelas Jeffrey itu nggak salah. Yang salah itu ya papanya Jeffrey. Tapi Hakim ini malah nyalahin Jeffrey dan merasa kalau Jeffrey adalah dalang dibalik kematian anaknya. Dan sekarang kalian udah tahu dong ya, kalau Hakim pastinya akan balas dendam atas kematian anaknya kepada Jeffrey dan kepada Arjuna Wardana. Wah, Mimin gak kebayang sih kalau nanti ternyata Hakim pulang ke rumahnya dan langsung cerita ke Mama Indri. Wah, pasti ini bakalan bikin berabe banget nih. Kebayang dong ya kalau Mama Indri ini sangat amat membenci Jeffrey dari awal. Dan pastinya dia akan menyalahkan Jeffrey, Novia, dan Pak Arjuna nih karena sudah membuat cucunya meninggal dunia. Wah, bakalan seru banget sih ya guys. Di sisi lain, di tempat lain, Jonathan bertemu dengan kakaknya Miranti untuk makan bareng. Miranti langsung nanyain tentang kedekatan Jonathan dengan Novia. Miranti juga tak lupa menanyakan tentang Tami yang deket sama Novia. Tapi juga penasaran nih, kenapa kakaknya tiba-tiba nanyain Tami dan Novia. Kira-kira apa sih yang mau digali sama Miranti sampai pengen ketemu juga nih dia sama Tami. Hal ini membuat Jonathan juga tampak curiga nih dengan kakaknya yang tiba-tiba menanyakan tentang Novia dan Tami. Dan pastinya setelah ini jika Jonathan tahu tentang kejadian 19 tahun yang lalu, pastinya Jonathan akan marah juga nih sama Jeffrey dan sama Arjuna Wardana. Di perjalanan pulang saat mau nganterin Bu Esti, Jeffrey jadi kepikiran nih sama Hakim yang marah-marah sama dia. Kepikiran ucapan Hakim yang mengatakan kalau Jeffrey tidak bisa menjaga Novia. Namun Bu Esti mengatakan yang dia khawatirkan itu bukanlah Hakim atau yang lain, tapi dia sangat mengkhawatirkan hubungan Jeffrey dan Novia ke depannya. Makanya nih Bu Esti nggak mau ngomong ke suaminya juga karena nggak kebayang gimana nanti perasaan Pak Ashraf saat tahu anaknya diancam sama calon besannya. Setelah tahu papanya kirim voice note lagi ke Novia, bikin Jeffrey jadi pengen ngomong langsung nih ke Novia tentang voice note tersebut dan ingin meminta maaf secara langsung. Melihat Bu Windy yang naik ojol, Tami meminta supirnya untuk mengikuti Bu Windy dari belakang. Niatnya sih biar tahu di mana rumahnya Bu Windy ya guys. Di sisi lain, di rumah Mama Astrid tampak kepikiran dan penasaran nih dengan siapa waktu itu suaminya teleponan. Sampai-sampai Pak Arjuna juga pergi dari tempat makan karena nggak mau ketahuan nih dia lagi teleponan sama siapa. Karena Bu Astrid ini juga takut nih itu ada hubungannya dengan Reyhan. Dan Bu Astrid jadi pengen ketemu sama Jeffrey nih, tapi dia harus berbohong kepada Arjuna dan bilang kalau dia mau arisan. Tapi gara-gara Pak Umar sedang menjemput Brian ke sekolah dan gak ada yang nganterin Bu Astrid, tentu membuat Pak Arjuna jadi khawatir nih sama istrinya yang pergi sendiri dengan taksi. Dan dia sepertinya juga curiga nih sama Bu Astrid. Pak Ashraf yang sedang di luar rumah tampak kaget saat istrinya pulang bersama Jeffrey. Tapi Bu Esti nggak bawa barang apapun dari supermarket dengan alibi ketinggalan. Dan itulah saatnya Jeffrey ditinggal berdua juga nih dengan Novia agar Jeffrey bisa ngobrol sama Novia. Saat Jeffrey ke rumah, Novia kaget banget nih melihat bibirnya Jeffrey terluka. Novia juga langsung mau ngobatin bibirnya Jeffrey yang terluka itu. Jeffrey mengajak Novia untuk ngobrol di luar rumah aja karena nggak mau tetangga berpikir yang aneh-aneh tentang mereka berdua. Novia berpikir kalau Jeffrey bibirnya luka karena berantem sama Pak Arjuna. Sebelum Jeffrey mengatakan tentang kronologi kenapa bibirnya itu terluka nih guys. Di sisi lain, Pak Ashraf punya feeling kalau istrinya memang sedang berbohong nih karena emang ketahuan banget
Bu Esti ini berbohong. Bu Esti bilang kalau dia minta tolong kepada Jeffrey untuk bisa menghibur Novia. Walau sebenarnya masih ada yang ditutupi sama Bu Esti kepada suaminya, yaitu tentang voice note-nya Pak Arjuna. Bu Esti takut kalau dia terus terang, tentu Pak Ashraf akan marah besar dan tidak akan mau membuat Jeffrey dan Novia ini dekat lagi. Walau banyak masalah, lagi-lagi masih ada adegan romantis nih guys antara Jeffrey dan Novia ini. Perhatian Novia pada Jeffrey bikin Jeffrey jadi galau dan dia meminta maaf kalau dia malah mencintai Novia, wanita yang selama 19 tahun ini dia jaga. Saat ngobrol sama Novia, Jeffrey membicarakan tentang voice note papanya. Dia juga menceritakan bagaimana hakim sampai memukul Jeffrey setelah mendengar percakapan Bu Esti dan Jeffrey di kafe. Jeffrey nanyain ke Novia nih, kenapa Novia menyimpan sendiri tentang voice note tersebut yang seharusnya bisa Jeffrey dan Novia hadapi bersama. Jeffrey nggak mau Novia tersiksa sendiri. Novia meminta maaf juga nih sama Jeffrey karena nggak mau terus terang. Jeffrey meminta Novia untuk berjanji agar tidak melakukan hal ini lagi. Jeffrey ingin menghadapi semua sama-sama dan gak ada yang disembunyiin lagi di antara mereka berdua. Kemudian Novia pun juga meminta Jeffrey untuk berjanji tidak menyembunyikan sesuatu dari Novia. Namun Jeffrey tampak terhening nih guys, karena sekarang dia benar-benar sangat menyimpan rahasia besar tentang Novia dan dirinya. Dan itu membuat Jeffrey takut untuk berterus terang sama Novia. Kemudian Tami tampak mengikuti Bu Windy yang pergi ke taman. Dan ternyata Bu Windy janjian dengan Ibu Ivanka di sana. Tami tampak tak sengaja juga menabrak Ibu Ivanka di parkiran. Mereka juga tampak saling menatap nih. Namun Bu Ivanka cuek aja nih guys sama Tami. Karena dia nggak tahu kali ya kalau Tami itu adalah anak yang Bu Windy maksud. Seketika Tami langsung mencari keberadaan Bu Windy karena dia sempat salah fokus karena tabrakan sama Bu Ivanka. Belum sempat Jeffrey menjawab pertanyaan Novia yang meminta Jeffrey untuk berjanji agar tidak menyembunyikan sesuatu darinya. Ternyata Jeffrey malah ditelepon sama Benjamin karena harus ada meeting lagi nih di kantor. Karena Jeffrey belum menjawab pertanyaannya, Novia jadi kepikiran nih sama omongannya Pak Samsul. Waduh, jangan sampai ya nanti Novia malah kecewa banget nih sama Jeffrey karena sudah berbohong kepada Novia selama 19 tahun ini. Betapa kagetnya Tami saat melihat Bu Windy malah bertemu dengan ibu yang gak sengaja Tami tabrak di parkiran. Dan tampaknya Bu Windy juga sangat serius nih ngobrolnya sama ibu tersebut. Dan hal ini membuat Tami benar-benar sangat penasaran. Arjuna sempat curiga nih dengan istrinya yang katanya mau arisan. Dan akhirnya Bu Astrid meminta tolong temannya untuk menjemput Astrid ke rumah agar Pak Arjuna ini tidak mencurigai dirinya. Dan untung saja teman Bu Astrid ini langsung menjemput agar Arjuna ini percaya nih sama Astrid. Teman Bu Astrid pun tampak penasaran kenapa Astrid tiba-tiba kucing-kucingan nih sama suaminya. Dan Bu Astrid mengatakan kepada temannya kalau dia sengaja berbohong kepada Arjuna karena mau memberikan surprise untuk Arjuna. Kemudian Tami kaget nih guys saat Bu Windy mengatakan kepada Ivanka kalau Tami adalah anak Bu Ivanka yang selalu mendekati Bu Windy. Dan betapa kagetnya Tami, ternyata orang yang dia tak sengaja tabrakan tadi di parkiran ternyata adalah ibu kandungnya. Kira-kira menurut kalian Tami akan langsung menemui Ibu Ivanka atau gimana nih? Dan mengatakan kalau dia adalah anak yang dibuang oleh Ibu Ivanka 27 tahun yang lalu. Pastinya nanti Tami juga akan nanyain nih siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Dan akan membuat Bu Ivanka merasa cemas untuk membongkar karena pasti Tami bakalan shock banget saat mendengar tentang sosok ayah kandungnya. Nah, apakah benar nih ayah kandung dari Tami ini adalah Pak Arjuna? Karena dulu Pak Arjuna pernah hampir diperas oleh asisten pribadinya. Nah, menurut kalian apakah asisten
Pak Arjuna ini atau sekretaris Pak Arjuna ini adalah Ibu Ivanka yang memeras Pak Arjuna. Makanya sampai saat ini Bu Ivanka mempunyai uang yang banyak dan tampak kaya raya nih. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.